hasil seleksi di tingkat kecamatan atau tingkat wilayah di kota Surabaya. Kemudian alur yang harus dilalui, jadi peserta didik atau peserta didampingi guru PAI-nya mendaftarkan diri ke ketua KKG PAI kecamatan masing-masing atau Korwil MGMP PAI SMP masing-masing. Dan kemarin insya Allah untuk link pendaftaran sudah kita share dengan seluas-luasnya, kita share kepada para guru PAI di sekolah-sekolah, di forum komunikasi ketua-ketua KKG kita sudah sebar, sehingga diharapkan hari ini sudah bisa mendaftarkan ya. Jadi untuk apa kok didaftarkan? Agar dinas juga bisa memantau berapa jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pentas PAI Sang Bintang kali ini. Kemudian KKG PAI SD melakukan seleksi dan memilih satu peserta terbaik dari masing-masing lomba untuk didaftarkan dan diseleksi di tingkat wilayah. Mohon maaf Bupati Roh, ini SD ya. Jadi kalau SD itu tingkat kecamatan dulu, jadi siswa-siswi dari tiap-tiap SD mengikuti di kecamatan. Kemudian di kecamatan akan diambil satu juara untuk MTQ, satu juara untuk MHQ, satu juara untuk Dajil, dan satu juara untuk Olimpiade. Nah, adapun SMP nanti langsung ke Korwil masing-masing ya. Jadi untuk SMP langsung ke Korwil masing-masing, tidak pakai kecamatan ya. Berikutnya yang ketiga, untuk Korwil KKG PAI SD dan Korwil MGMP PAI SMP yang ada 5 wilayah itu melakukan seleksi dan memilih 2 peserta terbaik untuk mata lomba MTQ, MHQ, dan Dajil. Jadi begini Bapak Ibu, dari juara-juara kecamatan yang ada itu nanti oleh ketua KKG kecamatannya akan berkoordinasi dengan kecamatan yang lain dalam satu wilayah dan diseleksi. Jadi ketua-ketua KKG-nya berkumpul dalam satu wilayah untuk menyeleksi. Artinya ketua-ketua KKG segera berkoordinasi kalau sudah selesai menyeleksi di tingkat kecamatannya, segera berkoordinasi dengan kecamatan dalam satu wilayahnya agar segera melakukan
seleksi di tingkat wilayah. Berapa yang diambil untuk tiap cabang lombanya? Tiap wilayah mengambil 2 ya. 2 juara MTQ, 2 juara MHQ, dan 2 juara Dajil. Ya. Demikian juga dengan SMP mengambil 2 juara MTQ, 2 juara MHQ, dan 2 juara Dajil. Kemudian untuk Olimpiade kok tidak masuk di dalam nomor 3 ini. Nah, Olimpiade ada ketentuan yang sedikit berbeda ya. Untuk Olimpiade sedikit berbeda. Mestinya ini adalah LCC Bapak Ibu, karena kondisi pandemi dan tidak memungkinkan mengkoordinir 3 peserta dalam satu bentuk daring, kayaknya agak kesusahan ya. Maka dibentuk lombanya ini individual sehingga dipakai bentuk Olimpiade. Jadi KKG-PAI SD, GMP-PAI SMP melakukan babak penyisian untuk Olimpiade PAI dan memilih 9 terbaik. Artinya apa? Dari tiap-tiap kecamatan, sebagaimana yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu di ketua-ketua KKG, bahwasanya untuk SD ini juara Olimpiadenya langsung ke tingkat kota. Artinya apa? Juaranya tidak usah diseleksi di tingkat wilayah, tetapi juara Olimpiade dari tingkat kecamatan langsung direkam, artinya langsung didata oleh kota sebanyak 31 kecamatan. Sementara untuk SMP menyesuaikan, karena SMP ada 5 wilayah, maka tiap wilayah itu menentukan 6 terbaik untuk diseleksi di tingkat kota. Ya. Kemudian hasil seleksi wilayah dan kota merupakan peserta finalis untuk memperebutkan juara. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini untuk Olimpiade memang agak lebih rigid ya. Untuk Olimpiade nanti kayak apa? Jadi nanti insya Allah rencananya tim IT kita akan membuat satu bentuk kuis yang akan di-share secara online. Kemudian nanti akan dipilih 9 terbaik. Ya, mohon maaf, kita kembali ke nomor 4 ya. Jadi dari 31 peserta untuk SD, dari 30 peserta untuk SMP itu nanti akan dibikin kuis secara online dan kemudian akan dipilih 9 terbaik dari SD dan juga SMP, dan 9 inilah nanti yang akan di-on-air-kan di SPU TV. Jadi agak beda Bapak Ibu ya untuk Olimpiade. Kemudian pendaftaran peserta lomba untuk SD ini teknis saja ini ya. Jadi peserta MTQ, MHQ, Dajil, Olimpiade itu kalau di tingkat kecamatan insya Allah diperkirakan sampai 1.240 ya. Ini perkiraannya kalau umpamanya tiap kecamatannya pesertanya 40. Kemudian untuk seleksi kecamatan ya, jadi seleksi kecamatan itu sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya tiap kecamatan wajib menyeleksi 4 macam. Jadi 1 juara MTQ, 1 juara tahfidz, 1 juara Dajil, dan 1 juara Olimpiade. Kemudian yang C, seleksi wilayah itu nanti diambil 2 juara MTQ, 2 juara MHQ, 2 juara Dajil ya. Dari 5 wilayah sebanyak 40 peserta, sehingga finalnya itu diambil masing-masing cabang lomba itu 10 peserta, kecuali Olimpiade ya. Kalau Olimpiade 9. Jadi untuk masing-masing wilayah itu 10, masing-masing cabang lomba ya. Masing-masing cabang lomba yang nanti final di SPU TV itu 10 peserta. Kemudian itu tadi yang SD ya. Kemudian untuk SMP, peserta MTQ, MHQ, pidato atau LPP, kemudian Olimpiade, ini perkiraan pesertanya 100 kali 5 wilayah, sebanyak 500 peserta. Kemudian seleksi dari tingkat wilayah dihasilkan 8 peserta, 8 ya. Kemudian kali 5 berarti 40 peserta. Sehingga tampil finalnya masing-masing 10, sama dengan SD. Kemudian untuk teknis materi dan ketentuan penilaian, saya insya Allah Bapak Ibu dan juga terutama untuk teman-teman dari KKG maupun MGMP untuk
materi lomba, juga ketentuan juknis-juknis di dalam penilaian, insya Allah tidak jauh beda dengan tahun-tahun kemarin. Makro ya, atau yang surat yang dibaca itu bebas, tidak ada ketentuan. Namun yang di sini bidang yang dinilai nanti adalah bidang tajwid, kemudian fashoha, kemudian suara dan lagu. Dan saya tekankan lagi, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, sebagaimana yang sudah pernah on air di TV 9, ini untuk MTQ, mohon maaf Bapak Ibu, terutama untuk Ketua KKG ataupun Koordinator Wilayah SMP, untuk peserta lomba MTQ ini, tolong diseleksi betul, ini adalah MTQ, bukan tartil, sehingga yang tampil di SBO nanti adalah memang betul-betul tilawah ya, bernagom ya, bukan tartil yang hanya satu lagu. Jadi kalau MTQ itu ada susunan-susunan lagu dari mulai Bayati, kemudian Soba dan lain sebagainya. Jadi tidak tartil ya Bapak Ibu. Ini mohon ditekankan lagi. Kemudian waktu, durasinya. Nah ini, durasi yang disediakan untuk tiap-tiap peserta di dalam final nanti itu 5 menit ya. 5 menit. Jadi tampilnya MTQ nanti anak-anak disediakan waktu 5 menit. Maka mohon untuk pembina-pembina MTQ menyesuaikan lagu yang dibaca atau makro yang dibaca anak-anak, tolong disesuaikan sehingga jangan sampai lebih dari 5 menit. Kemudian musabaqah hifdzil Quran ya, musabaqah hifdzil Quran atau tahfidz atau hafalan. Ini materi lombanya adalah surah Al-Fatihah ditambah dengan juz 30. Ya, surah Al-Fatihah ditambah juz 30. Jadi mulai An-Nas sampai An-Naba ya. Kemudian masing-masing peserta diberi pertanyaan untuk melanjutkan ayat dan melanjutkan surat. Jadi melanjutkan ayat. Jadi ayat kalau saya baca min syarri ma khalaq, maka dia harus melanjutkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, itu melanjutkan ayat. Kalau melanjutkan surat ya walam yakul lahu kufuwan ahad, anak-anak harus melanjutkan surat berikutnya, surat apa? Otomatis surat yang dilanjutkan adalah surat Al-Falaq ya. Kemudian untuk kriteria penilaian meliputi 3 bidang penilaian, yaitu bidang tajwid, kemudian fashoha, dan bobot yang banyak ini adalah bobot dari tahfidz atau hafalan si anak itu sendiri. Tingkat kelancaran di dalam menghafalkan bobotnya 50. Dan perlu diketahui waktunya juga sama dengan MTQ 5 menit ya. Jadi anak-anak nanti tidak disuruh baca yang panjang-panjang, jadi diperkirakan durasi adalah 5 menit. Kemudian lomba untuk dajil atau pidato ya, temanya insya Allah juga tidak jauh beda karena ini masih dalam pandemi ya. Insya Allah tidak jauh beda dengan tahun kemarin, di sana masih ada pandemi dan lain sebagainya, ini bisa dengan baca sendiri. Kemudian untuk kriteria penilaian meliputi ya, retorika atau komunikasi, penguasaan materi, gaya bahasa, ekspresi wajah, dan ketepatan atau kefasihan di dalam melafadzkan Al-Quran dan hadis. Jadi bagi anak-anak yang nanti pidato atau mungkin jajil, tolong bacaan Qurannya ya ataupun hadisnya menyesuaikan, artinya jangan sampai bacaan ayat, terutama ayat-ayat Al-Quran ya, jangan sampai ayat yang dibaca itu salah ya. Ini juga akan fatal kalau masuk dalam penilaian. Kemudian durasi masih sama dengan lomba-lomba yang sebelumnya, yaitu 5 menit. Kemudian Bapak Ibu, untuk lomba olimpiade ya, olimpiade PAI sebagaimana yang saya singgung di awal tadi adalah olimpiadenya sifatnya perorangan ya, bukan lomba bergu atau tim. Nah, bagaimana nanti kalau kemudian ke provinsinya diminta untuk grup? Nah, ini mungkin ada yang tanya seperti itu. Untuk ke provinsinya nanti akan kita ambil juara 1, 2, dan 3 dari juara olimpiade ini. Jadi tim-tim yang akan berangkat ke provinsi itu adalah gabungan dari juara 1, 2 dari olimpiade PAI. Kemudian materinya adalah materi agama Islam yang ada di buku agama Islam yang sesuai dengan kurikulum
2013. Ya. Kemudian peserta akan melewati babak penyisian, babak semifinal, dan babak final. Jadi nanti dari 31 peserta untuk SD itu, atau 30 dari SMP itu nanti akan diambil 9. Ya. Babak penyisiannya diambil 9. Kemudian dari 9 ini akan disemifinalkan. Jadi disemifinalkan dibagi 3, jadi 9 orang, 9 anak dibagi 3 kelompok. Nah, dari 3 kelompok ini kemudian disemifinalkan, diambil 1 untuk diteruskan ke babak final. Kemudian babak penyisian dilakukan melalui tes tertulis berupa soal pilihan ganda secara online. Jadi nanti akan ada tes secara online. Jumlah peserta yang akan lolos ke babak semifinal adalah peserta dari babak penyisian berdasarkan urutan skor tertinggi. Jadi nanti karena ini sifatnya kuis secara online, otomatis nanti akan ranking dan diambil skor yang tertinggi. Peserta babak semifinal ialah peserta yang lolos dari babak penyisian sejumlah 9 peserta terbaik. Babak semifinal dilakukan melalui lomba cerdas cermat secara daring ya, dengan sistem ranking. Jumlah peserta yang lolos ke tahap final adalah sebanyak 3 peserta dari babak semifinal yang lolos dari proses seleksi. Peserta babak final ialah peserta yang lolos dari babak semifinal, kemudian nilai yang diperoleh oleh masing-masing finalis akan dijadikan ukuran untuk penentuan pemenang lomba, yaitu juara 1, 2, dan 3. Hasil keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Kemudian yang terakhir, ketentuan lain yang belum tercantum dalam teknis pelaksanaan ini akan diputuskan oleh kebijakan juri. Demikian, mungkin ada tambahan dari Bu Fatiro. Barangkali ada yang perlu disampaikan, karena SMP mungkin ada yang sedikit beda barangkali. Monggo Bu Fatiro. Terima kasih Pak Zainul. Mohon maaf Ibu Susi Monitin sama Bu Megia serta Pak Zainul. Untuk tambahannya kita mengalir saja Pak, dalam artian kita buka forum tanya jawab karena di chat itu sudah beberapa ada ketinggalan belum bergabung di Zoom TM pada siang hari ini. Itu saja. Terima kasih Pak Zainul. Baik, Bu Fatiro, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Lydia. Monggo Bu Lydia. Assalamualaikum. Alhamdulillah, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zainul Fanani dan Bu Fatiro, insya Allah para peserta yang mengikuti technical meeting siang ini bisa paham dan jelas. Mungkin ada beberapa pertanyaan bisa diajukan ke Pak Zainul, silahkan. Ya, Ustazah Lia, monggo. Ustazah Lia. Iya, monggo. Yang bertanya ini Ustazah Lia. Monggo yang mau bertanya. Silakan di-unmute atau mungkin angkat tangan dulu, raise hand supaya ada notifikasi. Sebentar Bu, itu masih ke-mute Bu. Ini ada beberapa yang ingin bertanya, mungkin Bu Bayina sama Bu Sofi. Sebentar, itu kayaknya masih ke-mute Bu. Sebentar ya. Mungkin Bu Fatiro bisa membantu untuk meng-unmute Bu Lia, kayaknya belum bisa. Mohon maaf Pak Zainul, Ya. Ini saya baca di beberapa chat, itu ada yang bertanya, pada umumnya beliaunya bertanya apakah lomba terbit pidato maupun MTQ maupun MTQ itu dilaksanakan secara offline atau online.
Ya. Rapat kemarin bahwasanya untuk lomba kali ini dilaksanakan secara online atau secara daring. Jadi tiap-tiap kecamatan bisa membuat grup atau mungkin anak-anak yang di dalam peserta itu umpamanya lombanya sama MTQ, kemudian anak-anak yang ikut sesuai lomba yang dilombakan itu bisa online, yang tentunya sudah disiapkan penjuriannya oleh kecamatan atau wilayah masing-masing. Demikian Bu Fatira. Maaf, ini memang kalau jumlah pesertanya lebih dari 500, itu suaranya agak terputus-putus, Pak. Jadi ini itu ya? ada chat itu suaranya tersendat, jadi peserta kayaknya nggak dengar. Mungkin nanti kita buatkan resume. Pertanyaan Oke, Bu. Siap. Mungkin Bu Mufatiro bisa membantu dari pertanyaan peserta yang di chat. Mohon peserta yang ingin bertanya, Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Dari online itu tadi Pak kan sudah dijawab. Mundir Sumenep. Ini jam 1:29 ada chat, berarti kiroat ya Ustadz. Jadi MTQ itu memang kiroah ya, bukan tartil. Bukan tartil. Bentar, saya milai chat-chat yang masuk ini ya. Membantu Kak Zainul. Oke, monggo. Ini ada chat, ada 1336. Apakah Olimpiade ini bukan kelas? Materinya ya. Sekali lagi untuk SMP materinya kelas 7 sampai dengan 10 2019. Meskipun pesertanya kelas 8, tetapi materinya kita mewajibkan pelajar mempersiapkan provinsi dan tingkat nasional. Itu saja Pak Zainul. Iya. Terima kasih Bu Fatiro tambahannya.
Untuk tahfidz ini Kak Rozak mungkin tanya Pak Rozak. Tahfidnya boleh satu lagu. Ya tahfidz itu cuma satu lagu ya biasanya. Biasanya tahfidz kan hanya kayak tartil. Kalau tahfidz itu kan hafalan melanjutkan dari pertanyaan juri sebagai bentuk tes dari hafalannya. Tolong yang tidak bertanya bisa mematikan mikrofonnya ya agar meeting ini berjalan lebih nyaman. Halo. Ya, guys. Ya, monggo. Ya, silakan. Tangannya, Mbak. Ini deso. Halo, halo. Nggih, monggo. Halo, halo. Halo, nggih. Halo. Halo. Bisa dengar? Nggih, monggo, Ibu. Halo. Dari SDN Jajar Tunggal 3, Bapak. Mohon maaf, mau tanya, Bapak. Nggih. Ini kayaknya main dua. Mic-nya salah satunya dimatikan. Sudah saya matikan, Bapak. Mohon maaf untuk Pildatil. Misalnya kalau kita buat rekaman video itu kurang dari 5 menit, apakah boleh? Kemudian kalau misalnya videonya lebih dari 5 menit, apakah ada toleransi waktu, Bapak? Terima kasih. Mohon maaf, mic-nya ya. Oke. Baik, Ibu. Untuk Pildacil, karena ini sifatnya online, jadi mohon dikondisikan 5 menit ya. Karena nanti kalau sudah sampai ke final di SBO sendiri, ini nanti juga ribet. Karena waktu kan dihitung sangat rigid ya untuk kalau di televisi. Jadi mohon dikondisikan untuk kecamatan atau wilayah. Kemarin sudah kita koordinasi bahwasanya lomba ini adalah lomba secara online. Mohon untuk yang bidang yang mahir IT di tingkat kecamatan mohon mengkondisikan dan memanfaatkan PIM atau Office 365 yang sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan untuk segera mendata peserta lomba di kecamatan masing-masing dan segera membuat grup atau membuat PIMS untuk tiap peserta lomba. Dan nanti ketika hari H pelaksanaan seleksi, anak-anak yang bersangkutan bisa mengikuti sesuai dengan petunjuk dari ketua KKJ masing-masing. Demikian, Bu. Permisi, Ustadz. Ya, Nabila ya. Iya, Ustadz. Ibu Nabila apa Mbak Nabila ini? Nggak kelihatan. Mau tanya, itu pidato itu offline atau online? Sebagaimana yang saya sampaikan, jadi lomba ini online ya, online. Apalagi nanti sudah final, otomatis juga langsung online jadi online-nya walaupun nanti dimasukkan SBO tetap tampilnya di rumah. Jadi kayak waktu lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zainur, saya mau tanya. Ya, Pak Izur, game. Pak Izur? Saya dari SDI Mariam, Pak. Oke. Ini untuk MHG dan apakah nanti ketika online itu yang ditakutkan ada hal yang tidak dimungkinkan untuk sekolah yang lainnya. Contohnya nanti misalnya nanti pasti contohnya sama gurunya, kan itu tidak fair juga Pak dalam hal olimpiade ini.
seperti itu. Kan itu hal itu. Bagaimana tindak? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ini memang kemarin belum sempat terformulakan ya. Cuman ini sebagai bentuk siasat saja di tingkat kecamatan. Kemarin sempat kita bahas itu. Jadi kita main Kita main 2 HP, ya, 2 perangkat. Jadi 1 perangkat untuk anak itu menjawab, 1 perangkat untuk memantau dari jarak jauh posisi anak itu. Artinya apa? Dengan 2 perangkat ini, dengan 2 perangkat ini nanti anak-anak perangkat yang dipegang atau HP yang dipegang itu akan mengerjakan soal yang diberikan oleh koordinator atau panitia. Kemudian 1 HP dipakai untuk Meet-nya atau istilahnya Zoom-nya sebagai bentuk kontrol dari kegiatan anak itu, sehingga tidak anak itu menjawab secara tidak terkontrol. Jadi 1 HP untuk jawab soal, 1 HP untuk Meet-nya atau video conference-nya. Ini untuk mensiasati sebagaimana yang saya dengan khawatirkan tingkat kejujurannya kayak apa kan begitu ya. Ya, bagaimana Pak Faris? Andi. Pak Farezi, kayaknya ke-mute itu Pak Farezi. Ya, Pak Farezi, bagaimana? Atau saya kembalikan ke Bu Linda? Halo. Lydia, Mohon saya kembalikan maaf, Bu Lydia. perwakilan dari SD Pancasila 45. Halo. Oke. Halo. Bu Lydia, monitor. Tanya Bapak dari Masih ada yang tanya lagi. Masih ada. Oke. Ya, halo. Ustaz Zainul. Mungkin Pak Yusuf. saya Pak Abdullah Satar. Iya, ini Pak Abdullah. Saya rasa ini nanti kendalanya ke jaringan ini. Bisa tabrakan kalau jaringannya seperti ini. Jadi kira-kira kalau lombanya ini bisa dipastikan jaringan yang bisa berpengaruh. Ustaz Zainul, saya mau tanya. Oke, sebentar kita kasih kesempatan untuk Pak Abdullah Satar ya. Gantian ya Bapak Ibu. Kalau bisa kita temukan aja, Ustaz. Tidak bisa seperti ini. TM Mendengar seperti ini tidak bisa, Ustaz. Ya, Ini Bapak, saya dari SMP Al-Falah Ketintang, Surabaya. Bapak, kurang Kemarin Temukan sudah- aja, Ustaz. Tidak bisa seperti ini, tidak bisa ditemukan. Kemarin saya sudah kurang maksimal, Pak. Kurang maksimal Kurang melalui maksimal. seperti ini. Betul, kurang maksimal. Kurang maksimal. Oke, saya mendengar saya kita ya, dari SMP Al-Falah Ketintang, Bapak. Kemarin saya sudah sempat mendaftarkan anak didik kami. Cuma kami masih Setuju banget. tentang UGM di wilayah Surabaya Selatan. Ya, kontak UGM di wilayah Surabaya Selatan khususnya. Pandemi ditunda. mohon maaf Bu Lydia, saya nggak bisa mendengarkan apa yang disampaikan Pak Abdullah campur dengan audio yang lainnya. Saya rasa kurang maksimal, Ustaz. Benar ini kurang maksimal. Pak Zainul, nanti dikumpulkan per kecamatan saja Pak Zainul. Kalau begini terus nggak akan selesai. Betul, kumpulkan Iya Pak, dibuatkan Bersama-sama. grup saja Pak untuk informasi
kesimpulan atau perwakilan aja? Perwakilan aja. Saya persilakan, saya kembalikan ke Bu Lydia dulu ya. Mohon Pak. Yang lainnya, bagi yang tidak bertanya bisa di komputernya masing-masing di-unmute. Jadi yang bicara itu adalah ini biasanya apa? Seleksi kecamatan itu nanti mohon Pak Zainul bisa mengkoordinasikan dengan ketua kecamatan KPPAI-nya di KPPAI-nya kecamatan untuk putus suaranya putus itu benar tidak bisa tersampaikan. Bisa dirapatkan lagi oleh KPPAI di kecamatan. Mohon Jadi kalau banyak diadakan secara daring Ibu pasti akan kesusahan Bu. Dapatkan secara daring Ibu pasti akan kesusahan. bisa koordinasi Masa ada suara orang Monitor Bu Lydia, kemut Bu Lydia. Ustaz, saya mau tanya lagi. Tolong teman-teman di mute ya Bu Lydia yang memimpin dulu. Maaf ya. begini Pak Zainul. Ya, bisa Bu. PAI kecamatan itu dirapatkan lagi bagaimana online atau offline. Kalau bisa online itu seperti kita di sini di tingkat kota itu mengirimkan link YouTube-nya. Jadi lebih enak nggak banyak trouble-nya kalau link YouTube. Kalau Zoom itu biasanya, jadi mohon dirapatkan secepatnya untuk pelaksanaan di tingkat kecamatan itu. Pak Zainul mungkin bisa kalau tingkat kecamatan. Oke teman-teman, karena kita tidak maksimal ya. Bu Fatiro, monitor Bu Fatiro. Mungkin bisa Sebentar. Untuk berikutnya mungkin akan kita lanjutkan di KKG kecamatan. Artinya kita kumpul lagi nanti, insya Allah nanti Pak Zainal juga akan kita harap untuk ikut dan juga ya. Jadi untuk MGMK nanti Bu Fatiro yang mengkoordinir gitu. Karena memang kondisinya seperti ini dengan 400 hampir 500 peserta kayaknya agak kesulitan. Assalamualaikum Ustaz. Saya kira itu Bu Fatiro dan juga Bu Lydia. Untuk lanjutnya nanti akan saya koordinasi di KKG kecamatan masing-masing.
Iya, Kurang Pak. lebihnya itu dari saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Mufatira ada tambahan sedikit sebelum Zoom ini diakhiri. Mohon izin Bu Lydia dan Susi serta Pak Zainal, kita belajar dari pengalaman hari ini terkait pesertanya melampaui akibat orang sehingga terjadi ketidaklancaran dalam teknik. Kalau kita nanti kita mengadakan ini TM mungkin kecepatan juga, tetapi misalnya SD sendiri nanti yang memberikan materi kita dari HD dan panitia SMP. Terus yang SMP juga difasilitasi sendiri nanti. Jika dibagi dua kan tidak terlalu banyak seperti ini. Itu saja. Terima kasih atas mungkin nanti atas penjelasannya dari Pak Zainul Fanani dan tambahan dari Bu Mufatira. Kemungkinan nanti MGMP bisa melalui Bu Mufatira bisa dijadwalkan lagi untuk tingkat wilayahnya ya Bu Mufatira. Mungkin bahas lagi untuk MGMP ya. Terus untuk kakak GPAI di korwil-korwilnya kecamatan ya, untuk PAI-nya mungkin bisa menjelaskan apakah nanti kecamatan itu online atau offline. Mohon maaf karena ini pesertanya juga hampir 5 sehingga mesti trouble-nya maksimal Bu, lebih lanjutnya nanti maksimal di kecamatan masing-masing dan MGMP wilayahnya dengan bacaan alhamdulillah kita akhiri dulu TM siang ini. Kita nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya. Saya izin dulu ya. Oh, di mana? sangat tidak maksimal. Saya dulu info. Sangat maksimal. Pak Zainul masih ada yang Bu, apa boleh bertanya, Bu? Sebaiknya langsung koordinasi di KKG Kecamatan Mawon, Bapak. Pak Zainul masih ada pertanyaan dari peserta. Bisa enggak? Monggo. Oh iya. Ustaz Zainul, saya mau tanya, nggih. Cuman kalian nggih Assalamualaikum. Saya tidak dengar. Oh iya. Rizky monggo. Nggih, Ustazah matur nuwun. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu wong tua ya, Pak. Putus Ustaz. Putus. Saya ulangi.